semua anak-anak-Mu tanpa memandang muka. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah dibangunkan kembali. Kita akan beraktivitas, namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun, kami beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi ini terambil dari Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita masih dalam situasi Minggu Palmarum, dan pada hari Kamis nanti kita akan beribadah Kamis Putih. Dan pada hari Jumat kita akan beribadah Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan juga Paskah. Tentunya saudara, hal ini ada hubungannya dengan penderitaan Yesus dan kebangkitannya. Maka sebelum Yesus mati dan juga disalibkan, maka dia memberikan suatu pesan kepada murid-muridnya, di mana bahwa seperginya Yesus nanti ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, maka murid-murid dan orang percaya akan terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil itu adalah tentang Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Dan kita akan menantikan dia datang yang kali kedua. Saudaraku yang kekasih, maka lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, Injil kerajaan itu akan diberitakan. Maka dari itu semua orang percaya berkewajiban untuk memberitakan, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, dan juga lewat sikap hidup.
Maka dari itu kita sebagai orang percaya ini adalah Injil yang akan dilihat oleh orang, dipelajari oleh orang, bahkan kita harus diteladani oleh orang. Saudaraku yang kekasih, saat ini dalam situasi yang kurang menentu dalam hidup ini, tentunya kita juga harus menunjukkan sikap hidup sebagai orang percaya, karena kita adalah Injil yang akan memberitakan dan diberitakan, yaitu kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh frustrasi, namun hidup kita optimis menghadapi masa depan, walaupun seberat apa yang akan kita hadapi dan yang akan kita jumpai. Namun ada sesuatu yang kita rasakan yang datangnya dari Tuhan, yaitu beban itu akan diringankan karena kita bersama dengan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, maka Injil itu diberitakan bagi semua bangsa. Kita bertanya pada diri kita, apakah kira-kira saat ini Injil itu sudah didengarkan oleh semua bangsa? Jikalau sudah, terima kasih, kita akan terus bersaksi. Jikalau belum, tentunya kita akan terus memberitakan. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Perintah untuk memberitakan. Ianya pada Matius 28 dia katakan, pergilah, jadikanlah semua manusia menjadi muridku. Tentunya saudaraku yang kekasih, tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan untuk memberitakan bagi semua bangsa. Dan dikatakan tadi, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti ada harapan daripada Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dia menginginkan agar seorang pun tidak akan ada binasa. Maka dari dia katakan tadi, bagi semua bangsa. Dan setelah kita memberitakan bagi semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Dia akan datang untuk menyambut kita. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? 1, kita akan memberitakan. 2, kita akan bersekutu. 3, kita akan melayani. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan memasuki bulan April, hanya 3 hari lagi. Maka dari itu saudara, persiapkanlah diri kita untuk menyambut peristiwa-peristiwa Paskah. Diawali dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan juga perayaan Paskah. Agar hikmat daripada peristiwa-peristiwa Paskah ini akan mengingatkan kita kembali, untuk menyegarkan kita kembali. Walaupun COVID masih ada, namun kita percaya bahwa lewat pemerintahan kita sudah mencoba untuk melakukan tugas tanggung jawabnya untuk memvaksinasi rakyat Indonesia. Maka dari itu kita yang sudah divaksin akan menjadi corong bagi semua masyarakat Indonesia ini, agar masyarakat Indonesia tidak ragu-ragu, tidak takut akan dilaksanakan vaksin bagi dirinya. Saudaraku yang kekasih, mari kita sambut peristiwa Paskah dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidupmu. Ingat bahwa kesudahannya sudah semakin dekat. Apapun ceritanya, kita harus bersama dengan Tuhan di tempat yang sudah disediakan bagi kita, yaitu di kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan, kami percaya Firman-Mu ini iya dan amin dan kekuatan bagi kami. Pada kesempatan ini kami bersapa Tuhan untuk GBKP Runggun Pontianak. Berkati pendeta kami Melda Tarigan dan juga Naras dan kedua anaknya. Pelayanannya berkati, sukacitakan, sehat, cukupkan kebutuhan hidup. Juga penatua diaken Nora Naras
juga jemaat Mamre, Saitun, dan juga Permata, Moria dan KKR, juga guru-guru KKR di Rumbun GBKP Pontianak, juga daerah pelayanannya, yaitu Perpulungan Parindo, yaitu Perminggu Ngabang Sungai Asam, detaser kami yang melayani di Parindo dan juga di Ngabang, berkati mereka semua. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, pada tanggal 3 nanti diadakan malam puji-pujian bagi GBKP kelas Jakarta Kalimantan yang disiarkan dari GBKP Depok Lenteng Agung. Dan saat itu nanti kami akan melaksanakan satu hati untuk GBKP Jampin. Kami akan persembahkan yang terbaik bagi pembangunan gereja GBKP Jampin. Tuhan ajak kami semua untuk ikut ambil bahagian agar GBKP Jampin bertumbuh berkembang melayani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati kami hari ini, berkati pemerintahan kami, dan juga berkati proses vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.